山河之力，山河之力，起山河虎旗沙尘，云36剑，掌，不出一禅。是。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wanji Zezun atau Kaisar Segudang Alam episode 28 sampai 30. Pada bagian sebelumnya, ketika Feng Yuyu mengajak Lu Shoutian ke makam Shenbing dan tujuan untuk memberikan pedang abadi dan sungai gunung, tiba-tiba saja Feng Yuyu justru diserang oleh Lu Shoutian. Karena dia mengaku tak terima kalau Feng Yuyu memberikan pedang surgawi Jishou Xianjin dan Fei Wuqian kepada Chu Yunfei. Sementara itu, Villa Shenbing sedang dalam keadaan yang tak baik-baik saja, sebab mereka kedatangan beberapa tamu dari pemimpin-pemimpin sekte besar yang menuntut Villa Shenbing agar menyerahkan Chu Yunfei. Pada saat Chu Yunfei bertemu dengan pemimpin para sekte itu, terjadilah sebuah perdebatan, yang mana Chu Yunfei membantah tuduhan akan dirinya yang dituduh menghabisi Gong Sunlin dan para dokter sekte abadi. Bahkan Mu Jihan dan Su Shailing juga datang ke Villa Shenbing untuk membela Chu Yunfei. Scene lanjut setelah Mu Jihan memperlihatkan sebuah rekaman yang menunjukkan kalau Chu Yunfei bukanlah pelakunya. Para pemimpin sekte pun tampak mulai percaya bahwa Chu Yunfei sebenarnya telah dijebak. Akan tetapi pria berambut ungu kembali memprovokasi para pemimpin sekte. Yunfei哥哥也是受害者。陷害楚云飞，阁下这证据。 Dan mempertanyakan dari mana asal bukti berupa rekaman itu dia dapat. Ia yakin siapapun yang memiliki rekaman ini sudah pasti berada di tempat kejadiannya, sehingga ia menyimpulkan kalau pelaku yang sebenarnya adalah Mu Jihan. Pada saat mendengar pernyataan itu, para pemimpin sekte tampak menjadi sangat terkejut. Lantas Mu Jihan pun langsung membantah tuduhan dari pria berambut ungu dan mengatakan bagaimana mungkin dirinya menunjukkan bukti itu jika dirinya memang benar adalah pelakunya. Kemudian Gong Susu pun mempertanyakan jika Mu Jihan memang berada di TKP, mengapa Mu Jihan tak menyelamatkan Gong Sunlin. Mu Jihan mengatakan kalau ia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Gong Sun. Oleh karena itulah dia ini tak bisa mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan Gong Sunlin. Ucapan dari Mu Jihan membuat Gong Sun Su dan Zhang Huyu menjadi semakin yakin kalau Mu Jihanlah pelaku sebenarnya. Di saat kondisi yang semakin memanas, tiba-tiba datanglah bawahan Mu Jihan yang mencoba memperingatkan kepada semua orang agar tidak asal-asalan menuduh utusan Gunung Jiwa. Mendengar ucapan itu, para pemimpin sekte tak menyangka kalau Mu Jihan ternyata berasal dari Gunung Jiwa. Pria berambut ungu ini lagi-lagi mengompori para pemimpin sekte dan memberitahu bahwa Gunung Jiwa memiliki sebuah teknik pengambil jiwa dan mempraktikkan teknik-teknik iblis. Bahkan ia juga menuduh Chu Yunfei bekerja sama bersama Gunung Jiwa dan tujuan untuk menghancurkan kekaisaran Tianwu. Akibatnya, para pemimpin sekte justru mempercayai ucapan pria berambut ungu dan memutuskan untuk menghukum Chu Yunfei. Tak terima dan tuduhan itu, Chu Yunfei pun langsung menunjukkan sedikit kekuatannya untuk membuat semua lawannya ketakutan. Tak berselang lama, seorang pelayan wanita datang dan melaporkan kepada Feng Yuqian bahwa Gu Xuan telah mati karena racun. Feng Yuqian dan Feng Jiayuan pun menjadi sangat terkejut. Mereka tak menyangka kalau Gu Xuan telah mati karena racun. Padahal Gu Xuan baru saja meminum pil pemberian Chu Yunfei. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja Lu Shoutian, Feng Fing beserta bawahan-bawahannya datang. Lu Shoutian kemudian memberikan sebuah tuduhan dengan mengatakan bahwa Chu Yunfei telah meracuni Gu Xuan. Lantas Feng Fing bersama para bawahannya memutuskan untuk menyerang Chu Yunfei, yang mana mereka ini akan membentuk formasi peta pedang gunung dan sungai. Menurut Li Xuanshan, formasi peta pedang gunung dan sungai ada sebuah peta harta karun yang diperoleh Feng Yuyu dari Jixiao Immortal Mansion. Melihat formasi tersebut, Feng Jiayuan menjadi sangat marah karena formasi itu sebenarnya adalah milik Feng Yuyu dan tidak pernah diberikan kepada siapapun. Pada saat bersamaan, Feng Pin pun memberikan serangan hujan meteor pedang kepada Chu Yunfei. Karena serangan itu juga mengancam Feng Yuqian, Feng Juan pun memutuskan untuk melindunginya. Ketika serangan itu dilepaskan, pria berambut ungu kembali memprovokasi para pemimpin sekte agar bersama-sama menyerang Chu Yunfei. Lantas pemimpin sekte pun bergegas melepaskan masing-masing serangannya kepada Chu Yunfei.
36剑，出掌，不出一斩。是。Tak berdiam diri saja, Chu Yunfei kemudian segera membangkitkan tubuh dewanya dan menggunakan jurus lapak tangan Li Hui Behuang guna menahan serangan musuh-musuhnya. Setelah berhasil mematahkan serangan lawannya, Chu Yunfei pun langsung mengarahkan serangannya kepada para bawahan Feng Ping. Melihat kekuatan Chu Yunfei, Lu Xiaotian mulai menyadari kalau kekuatan Chu Yunfei sekarang sudah setara dengan praktisi Rana Alam Jindan, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri saja. Tak berhenti sampai di situ, Dua Wuchen memutuskan untuk mematahkan serangan para pemimpin sekte dan jurus telapak tangan Fajra. Bahkan Li Shui juga langsung menggunakan pedang bayangan saljunya untuk menghancurkan serangan lawan. Setelah itu, Li Shui dan sangat cepat memberikan serangan kepada beberapa pemimpin sekte. Pada saat yang bersamaan, pria berambut ungu pun bergegas menyerang Li Shui dan teknik naga beracunnya, yang mengakibatkan Li Shui terkena racun dari serangan itu. Feng Juan tampak menjadi sangat terkejut dengan serangan ini. Pasalnya, serangan pria berambut ungu itu merupakan teknik dari Gua Naga Racun. Pria rambut ungu itu kemudian bergegas menyerang Li Shui yang sudah tak berdaya. Untung saja Chu Yunfei berhasil untuk menyelamatkan Li Shui terlebih dahulu. Pada saat itu, Chu Yunfei menjadi sangat marah akibat perbuatan mereka yang sudah membuat Li Shui terluka. Karena Li Shui sudah terkena racun, Chu Yunfei pun memutuskan bergegas pergi dari sana agar bisa segera merawat Li Shui. Tak berdiam diri saja, Feng Ping bersama para bawahannya langsung mencoba menyerang Chu Yunfei. Tak hanya Feng Ping saja, para pemimpin-pemimpin sekte bersama-sama menggunakan kekuatannya dan ikut menyerang. 殿下，我们要出手有把握，我们贸然出手。 Lantas, Chu Yunfei pun bergegas mengeluarkan tubuh dewanya untuk menahan semua serangan yang mengarah kepadanya. Dua Wuchen juga langsung mencoba menahan serangan dari Feng Ping dan telapak tangan pelajarannya, hingga membuat Feng Ping dan seluruh bawahannya terpental. Setelah itu, mereka bertiga pun langsung pergi dan keluar dari tempat itu. Melihat Chu Yunfei dan teman-temannya pergi, para pemimpin sekte memutuskan untuk bersama-sama mengejarnya. Saat berada di luar, Chu Yunfei, Li Shui, dan Dua Wuchen ternyata telah ditunggu oleh Lu Xiaotian bersama dengan para bawahannya. Pada saat yang bersamaan, para pemimpin sekte itu juga datang dan bergabung dengan Lu Xiaotian untuk menghabisi Chu Yunfei. Kemudian Feng Jiehuan yang baru saja tiba memberitahu bahwa pria berambut ungu tersebut berasal dari Gua Naga Beracun. Ia pun memperingatkan para pemimpin sekte agar tidak membiarkan diri mereka dimanfaatkan oleh Gua Naga Beracun. Menurut ucapan itu, pria berambut ungu mengatakan kalau sebenarnya ia adalah praktisi yang berasal dari luar pulau dan bukan dari Gua Naga Beracun. Tak hanya pria berambut ungu saja yang memprovokasi, Feng Ping juga berusaha untuk memprovokasi mereka dengan mengatakan bahwa Chu Yunfei sudah melakukan banyak hal-hal keji, seperti menghabisi Xin Yuan, menipu Peng Yuyu, dan mengatasnamakan dirinya sebagai Mei Yinfei agar bisa mendapatkan Ji Xiao Xianjin, hingga membuat Feng Yuyu menghilang dari Pila Shenbing. Sehingga Feng Ping menyimpulkan bahwa yang sekarang di hadapan mereka adalah Chu Yunfei palsu. Tidak hanya memprovokasi saja, Feng Ping juga mengajak para pemimpin sekte untuk bergabung bersama dirinya dalam menghabisi Chu Yunfei, dan alasan agar Ji Xiao Xianjin tidak jatuh ke tangan orang yang salah. 诸位道友，身上有3枚紫霄仙剑，一战了，老夫担心的。 Tak rasa takut, Feng Ping kemudian menggunakan teknik peta pedang gunung dan sungai lagi dengan tujuan menyerang Chu Yunfei. Melihat peta pedang gunung dan sungai itu, Feng Wuchen tampak sangat cemas karena ia sempat berpikir kalau ayahnya telah meninggal. Di waktu yang sama, Chu Yunfei terlihat sedang memberikan sebuah pil penawar racun kepada Li Shui, sehingga Li Shui pun langsung memfokuskan dirinya untuk menghilangkan racun dari tubuhnya. Sebelum bertarung, Chu Yunfei meminta Dua Wuchen agar fokus untuk melindungi Li Shui. Setelah itu, Chu Yunfei mulai menyiapkan diri dan membangkitkan tubuh dewanya. Lantas, Feng Ping, pria berambut ungu, dan para pemimpin sekte secara bersama-sama mengarahkan serangannya kepada Chu Yunfei.
Tak hanya berdiam diri saja, Chu Yunfei langsung menggunakan kekuatan dari mata ketiga tubuh dewa untuk menahan serangan lawannya. Akibatnya dalam sekejap serangan dari Feng Ping lenyap hingga membuat Feng Ping terhabisi. Tak berhenti sampai di situ saja, Chu Yunfei kembali melakukan serangan kepada para pemimpin sekte dan jurus telapak tangan Liu He Bahuang. Selain itu, tubuh dewa milik Chu Yunfei juga berhasil membuat pria berambut ungu tewas dalam hitungan detik. Karena sudah tak ada lagi yang bisa diandalkan, Lu Shoutian memutuskan untuk turun tangan menghadapi Chu Yunfei. Dan penuh kepercayaan diri, Lu Shoutian pun langsung menunjukkan pedang surgawi miliknya. Feng Jiayuan tampak menjadi sangat terkejut setelah melihat pedang surgawi yang sekarang berada di tangan Lu Shoutian. Terlebih lagi seharusnya pedang surgawi itu sekarang ada milik Chu Yunfei dan bukanlah milik Lu Shoutian. Para pemimpin-pemimpin sekte yang melihat pedang itu merasa sangat takjub akan kekuatannya. Mereka juga yakin kalau Chu Yunfei akan berhasil dikalahkan oleh Lu Shoutian dan menggunakan pedang surgawi. Tanpa terlihat gentar, Chu Yunfei memberitahu hanya sekedar pedang surgawi saja masih belum cukup untuk mengalahkan dirinya. Tanpa berlama-lama, Lu Shoutian pun langsung mempersiapkan pedang surgawinya sebelum menyerang. Pada saat itu, salah satu bawahan Mujian meminta Mujian dan Xu Shailing untuk segera pergi dari tempat ini. Karena pedang surgawi sangatlah kuat dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Meskipun begitu, Mujian tetap saja sangat mempercayai Chu Yunfei. Ia memberitahu bahwa dari awal sampai sekarang Chu Yunfei tak pernah terlihat panik, sehingga kemungkinan Chu Yunfei mampu untuk mengatasinya. Di waktu yang sama, Lu Shoutian bergegas meraih pedang surgawi yang sudah siap dan langsung menggunakan teknik 7 pedang pembunuh naga. Ketika Chu Yunfei mencoba menahan serangan itu dengan teknik telapak tangan Liu He Bahuang, ia tampak sangatlah kesulitan hingga membuatnya termundur. Sesudah serangannya membuat Chu Yunfei termundur, Lu Shoutian menganggap kalau Chu Yunfei sudah tak berdaya. Sehingga Lu Shoutian segera memanfaatkan situasi tersebut dan mulai mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Menyadari dirinya diremehkan, Chu Yunfei pun mengatakan bahwa dirinya yang sebelumnya masih belum serius dan masih belum menggunakan kekuatannya secara penuh. Para pemimpin sekte terlihat sangat kaget karena mereka tak menyangka kalau Chu Yunfei ternyata tak mendapatkan sedikit pun luka setelah menerima serangan pedang surganya. Tanpa banyak berbasa-basi, Chu Yunfei pun langsung meningkatkan kekuatannya dan cara membangkitkan segel ranah Jindan. Setelah itu, Chu Yunfei tampak mulai melakukan hal yang sama dengan Lu Shoutian, yaitu mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Menurut Gong Xunxu, kekuatan hukum langit dan bumi yang ditarik oleh Chu Yunfei jauh lebih kuat daripada milik Lu Shoutian. Selain itu, kekuatan milik Chu Yunfei terlihat memiliki cahaya yang keemasan, yang artinya Chu Yunfei sudah mencapai ranah Jindan. Para pemimpin sekte sama sekali tak menyangka kalau Chu Yunfei yang masih berumur 19 tahun sudah berada di ranah Jindan. Selesai mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, Chu Yunfei pun mulai melakukan serangan kepada Lu Shoutian, sehingga terjadilah pertarungan yang cukup dahsyat. Sayangnya, serangan dari Chu Yunfei masih bisa ditahan oleh Lu Shoutian dan masih belum bisa melukainya. Sehingga Chu Yunfei bergegas membangkitkan tubuh dewanya untuk memberikan perlawanan, hingga membuat Lu Shoutian terpental. Tak berhenti sampai di situ, Chu Yunfei kembali menyerang Lu Shoutian, yang mana serangannya kali ini mampu menembus pertahanan Lu Shoutian. Tapi sayang sekali episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.